Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rolda Beljana. Saya semester 3 dari Prodi PGSD Universitas Al-Muslim. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat peraga pop-up book. Pop-up book adalah alat peraga 3 dimensi yang dapat menstimulasikan imajinasi anak sehingga dapat mempermudah anak dalam penggambaran bentuk suatu benda dan mempermudah anak untuk menambah suatu informasi dan pengetahuannya. Nah, pada halaman pertama terdapat perkembangbiakan secara seksual atau vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ada dua, yaitu yang pertama vegetatif, yang kedua generatif. Perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ada tiga, yaitu yang pertama membelah diri, yang kedua tunas, dan yang ketiga fragmentasi. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif itu? Dapat kita lihat di sini. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya, perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Yang pertama ada membelah diri. Perkembangbiakan secara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amoeba. Cara induk hewan membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian sama besar. Yang kedua ada tunas. Tunas kecil akan muncul pada tubuh induk hewan. Ketika sudah cukup umur, tunas tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan membentuk individu baru. Yang ketiga fragmentasi. Fragmentasi adalah cara hewan berkembang biak dengan memotong atau memutus bagian tubuh. Contohnya cacing Planaria. Pada halaman kedua, ada perkembangbiakan secara seksual atau generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan seksual. Terjadi jika sel spermatozoid bertemu dengan sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan unggas dan reptil. Contoh hewan ovipar adalah ada bebek dan katak. Contoh lainnya ada ayam, kura-kura, dan di sini juga tertulis ayam, angsa, kura-kura, buaya, dan semut. Selanjutnya, yang kedua ada vivipar. Apa sih itu vivipar? Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ovovivipar. Berikut penjelasan ovovivipar, dan ini contoh-contohnya. Nah, di belakang, di sampul belakang dari pop-up booknya ada kantong penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Di sini ada gambar-gambarnya. Kita akan coba memasukkan gambar-gambar hewan ini berdasarkan perkembangbiakannya yang ada di sini.
Buaya berkembang biak secara ovipar. Kita masukkan pada kantong ovipar. Ada kuda berkembang biak secara vivipar. Angsa berkembang biak secara ovipar. Ada ayam berkembang biak secara ovipar. Gajah berkembang biak secara vivipar. Ada kucing berkembang biak secara vivipar. Jerapah berkembang biak secara vivipar. Ada kuda laut berkembang biak secara ovovivipar. Kadal termasuk kepada golongan ovovivipar. Hiu ovovivipar. Semut ovipar. Dan ular bisa kita masukkan kepada ovovivipar, bisa kita masukkan kepada ovipar. Namun kita masukkan ke sini saja karena kebanyakan ular berkembang biak secara ovipar.